Enggak, Pak Hussein yang tidak punya akhlak itu mau bicara silakan. Saya dengar saja. Silakan yang Atau paling saya punya bicara. akhlak paling abang emang. Lanjut aja bang. Itulah Presiden Jokowi, ya. Dia selalu konsisten dengan ketidakkonsistenan dia. Itu diperbolehkan untuk hidup pikiran-pikiran busuk seperti Anda. Gitu. Jadi kalau saya jadi Prabowo, saya tidak akan memberikan posisi apapun kepada Jokowi. Saudara, pekan ini ada dua peristiwa dari Istana yang menuai sorotan publik. Ini pertama soal isu munculnya program makan siang gratis di sidang kabinet, padahal KPU belum menetapkan presiden terpilih. Yang kedua, ini soal pemberian pangkat jenderal kehormatan dari Presiden Jokowi untuk Prabowo Subianto. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut terkait dengan dua hal ini, saudara, kita akan simak dulu bersama informasi yang satu ini. Pekan ini, Istana mendapat sorotan publik. Senin 26 Februari lalu, Presiden menggelar sidang kabinet di Istana Negara Jakarta. Sidang kabinet ini disebut-sebut membahas anggaran program makan gratis milik Prabowo Gibran agar masuk ke APBN 2025. Bahkan, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut tahap awal program ini sudah dimulai tahun depan. Sesudah ini bisa langsung dilaksanakan tahun depan, sesuai dengan tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan. Se-Indonesia berarti Pak? Ada tahapannya. Awalnya di mana? Pilot projectnya di provinsi apa Pak? Pilot project nanti kita akan bahas secara lebih detail. Ya. Tapi dari jumlah tadi diperkirakan dibagi jadi berapa tahapan Pak Erlangga? Nah ini kan kita lihat angka-angkanya sudah ada. Tinggal tahapan-tahapannya nanti ditentukan. Tapi kick-off-nya di 2025 2025 sudah bisa dimulai tahap awal. Sementara Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono juga menyebut program makan gratis itu muncul dalam sidang kabinet meski tidak dibahas detail. Lebih lanjut, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan program Prabowo Gibran harus diakomodir di APBN 2025. APBN 2025, apa ada pembahasan soal makan siang gratis? Tadi, iya. Ada saya lihat sepintas begitu ya, karena waktunya cukup singkat. Tidak dibahas secara detail, kita hanya ada satu elemen yang itu juga menjadi program unggulan dari capres yang terpilih. Ya harus mengakomodir dong, harus mengakomodir yang menjadi program prioritas Pak Prabowo Gibran. Karena ini kan kita bahas APBN 2025. Kalau kita bahas APBN 2025, presidennya kan sudah Pak Prabowo sama Wapresnya Mas Gibran. Jadi pasti. Pastikannya Pak, barusan dibahas ya soal makan siang itu secara spesifik. Membahas tentang program-program prioritas Pak Prabowo, termasuk dalamnya adalah makan siang tahap awal. Berbeda dengan tiga menterinya, Presiden Joko Widodo justru tidak mau mengaku jika program makan siang gratis muncul dalam sidang kabinet paripurna Senin lalu. Saya membahas program makan siang yang merupakan program Pak Prabowo. Tidak ada, hanya dalam sidang kabinet paripurna saya sampaikan bahwa program Presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025 supaya Presiden terpilih menjadi lebih cepat dan lebih mudah dalam nanti penganggaran, tidak kembali lagi mengajukan anggaran kepada DPR. Jadi inilah yang teman-teman cukup disampaikan di dalam rapat paripurna kemarin. Tidak ada pembicaraan secara spesifik mengenai tadi yang disampaikan. Program makan siang. Dibahas secara detail atau tidak, namun munculnya program makan gratis di sidang kabinet jadi pertanyaan. Sebab Komisi Pemilihan Umum RI belum mengumumkan secara resmi siapa presiden terpilih di Pilpres kemarin. Oleh karena itu ketika kemudian terjadi proses pembahasan anggaran terkait dengan makan siang gratis atau kebijakan yang dijanjikan dalam kampanye kemarin dengan pemberian susu gratis, tentu ini menimbulkan pertanyaan. Kalau misal dulu Pak Jokowi misalnya sering berpesan, ojo ke susu, ojo gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa, ini harusnya juga bisa dikontekstualisasikan dalam konteks kepemimpinan ini. Selain gaduh makan siang gratis dibahas di sidang kabinet, Istana juga disorot lantaran Presiden Jokowi menganugerahkan pangkat jenderal kehormatan kepada calon Presiden Prabowo Subianto hari Rabu 28 Februari 2024.
Keputusan Presiden Jokowi mengabulkan usulan Mabes TNI itu disorot tajam oleh pengamat militer Beni Sukadis. Menurutnya, secara aturan, pemberian gelar Jenderal Kehormatan hanya bisa diberikan kepada anggota TNI aktif. Tapi yang lebih detail lagi dalam artikel ini, ayat berikutnya adalah sebenarnya pemberian ini boleh saja, tapi dalam konteks bahwa personel militer itu aktif, Mas. Jadi tidak ada di dalam peraturan pemerintah ini tidak dimasukkan bahwa untuk purnawirawan gitu. Sehingga menjadi sangat aneh, menjanggal ketika pemerintah baik itu sebelumnya atau sekarang ya sudah memberikan kenaikan pangkat orang. Kini pertanyaan besarnya adalah, benarkah munculnya program makan siang gratis di sidang kabinet dan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan adalah bentuk tanam budi Presiden Jokowi ke Prabowo? Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Dan saudara, untuk membahas tema kita kali ini sudah hadir di studio SCTV analis politik Profesor Ikrar Nusa Bakti dan juga peneliti imparsial Hussein Ahmad. Prof. Ikrar, Mas Hussein, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di studio SCTV. Sementara di saluran Zoom sudah ada Wandi Tuturong, PLT Deputi 4 KSP dan juga Waketum Partai Gerindra Habibur Rahman. Selamat sore, Mas Binyo dan juga Mas Habib. Selamat sore, Mas Reno. Oke, baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Kita juga masih menunggu koneksi dari Mas Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Saya mungkin akan ke Mas Hussein terlebih dahulu. Ya. Kalau saya baca di berbagai media online, Mas Hussein, imparsial juga salah satu yang menyatakan sikap terhadap pemberian pangkat Jenderal Kehormatan untuk Prabowo Subianto dengan menyebut ini sebagai suatu anomali. Kenapa, Mas Hussein? Pertama, kita sudah bolak-balik undang-undang nomor 20 tahun 2009 nggak ada dasar hukumnya untuk kemudian kenaikan pangkat untuk orang yang sudah bukan bagian daripada militer, apalagi pernah atau merupakan bagian daripada pernah kemudian dipecat dari dinas kemiliteran. Kemudian tidak ada di negara manapun orang yang kemudian terduga melakukan pelanggaran HAM atau minimal tindak pidana itu kemudian diberikan satu penghargaan, apalagi ini bintang jenderal penuh katanya gitu ya. Nah ini itu yang kemudian kami katakan sebagai anomali. Tapi kalau melihat atau tadi alasan kedua apa terkait dengan sudah dipecat. Yang sudah dipecat. Ini ada sebuah pembenaran. Ini nggak pernah ada tuh kata-kata dipecat. Yang ada diberhentikan dengan hormat. Kita tidak ingin berdebat semantik ya seperti itu ya. Diberhentikan ya dengan kata lain ya dipecat. Ya, artinya ada alasan kenapa dia tidak lagi bagian daripada TNI. Nah alasannya kalau kita lihat daripada putusan DKP, Dewan Kehormatan Perwira, salah satunya adalah melakukan atau memerintahkan penculikan terhadap beberapa aktivis dan ada masalah-masalah yang lainnya juga. Oke, jadi itu adalah beberapa alasan yang membuat imparsial mengatakan ini adalah suatu anomali. Betul. Nah, ada sikap lain yang dinyatakan oleh imparsial adalah dengan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ini untuk Prabowo Subianto ini sama dengan merusak marwah TNI. Saya baca begitu. Nah, tapi ini kan yang mengusulkan pemberian pangkat TNI kan dari Mabes TNI sendiri. Iya, itu dia makanya saya katakan anomali juga. TNI secara resmi dulu membentuk Dewan Kehormatan Perwira, mengusut kasus penculikan 97-98 dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. Saya sebut misalnya membentuk tim di luar perintah Panglima di tim-tim, kemudian di Aceh, kemudian pada kasus di Irian Jaya juga seperti itu. Kemudian DKP, sebuah lembaga resmi dari Mabes TNI ini memberikan kesimpulan bahwa terbukti benar bahwa saudara Prabowo Subianto melakukan hal-hal tersebut. Kemudian merekomendasikan kepada Presiden, kepada Panglima TNI untuk mengirim surat kepada Presiden untuk memberhentikan Prabowo Subianto. Kalau kemudian sekarang diberikan pangkat, artinya dia naik pangkat, ini kan semacam memaksa institusi TNI untuk menjilat ludahnya sendiri. Kan kasihan TNI-nya. Kita jaga TNI supaya TNI tetap di jalurnya. TNI institusi yang terhormat, kesatria. Ciri-ciri kesatria adalah mau mengakui kesalahannya dan dia
tidak mungkin seorang kesatria menjilat ludahnya sendiri. Gitu. Oke, baik. Saya mungkin akan ke Mas Wandi terlebih dahulu. Mas Wandi, kalau Presiden ini kan menyebut masukan Prabowo Subianto dapat jenderal kehormatan ini dari bawah, begitu ya, kalau kita dengarkan secara detail begitu. Nah, kemudian diusulkan ke Mabes TNI kepada Presiden. Itu langsung diiyakan begitu saja kah, Mas Wandi, usulan dari Mabes TNI tanpa Presiden melihat berbagai latar belakang seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Hussein? Ya, Mas Reno, terima kasih. Nih, mohon maaf nih, saya sedang di tempat yang tidak cukup layak untuk karena saya nggak tahu ini suaranya di aman, bandara. terdengar jelas, Mas Wandi di sini. Oke. Nah, terus terang, saya harus disclaimer dulu ya. Saya bukan ahli tentang undang-undang yang dimaksud, karena waktu dihubungi saya kan diminta untuk bicara situasi pasca Pilpres. Nah, ternyata sangat spesifik soal ini, dan soal yang satu lagi barangkali saya tahu bisa menjawab dengan lebih baik. Yang soal makan siang gratis itu. Karena itu soal tata kelola. Nah, tetapi karena saya akhirnya membuka ya, saya disclaimer, saya bukan ahlinya. Saya kemudian membuka Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009, Pasal 33.3 ayat 3 poin A yang tentang pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Saya mendengar memang perdebatan tentang hal itu, tetapi saya tentu akan berpegang pada apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan saya, bahwa itu sudah dilakukan kajian dan sebagainya, sehingga yang dikaji di sini saya tidak tahu apakah di undang-undang ini, saya tidak membaca di dalam undang-undang itu bahwa itu memang pemberian pengangkatan di poin A itu, pengangkatan untuk kenaikan pangkat secara istimewa memang hanya khusus untuk TNI. Saya tidak tahu karena saya baru baca sekarang. Jadi mungkin saya tidak bisa banyak berkomentar soal itu, tetapi saya mempercayakan apa yang sudah diputuskan oleh Presiden dan juga apa yang sudah disampaikan oleh pimpinan saya kemarin. Saya kira sudah ada wawancara soal itu. Mungkin sejauh itu dulu, karena saya harus disclaimer bahwa saya bukan orang yang tepat dan tidak mempelajari secara khusus untuk ini. Kami punya narasumber yang lain sebetulnya bisa diandalkan untuk menjawab. Kalau tadi Mas Wandi mengatakan sudah mempersiapkan amunisinya soal makan siang gratis, maka saya akan menuju ke sana, Mas Wandi, karena saya juga sudah siapkan amunisinya ini. Kita bahas itu boleh ya? Nah, Mas Wandi, ini tadi kalau kita disaksikan di informasi yang sudah kami rangkum begitu ya, 3 menteri loh, Mas Wandi, yang 1 Menko, yang 2 menteri bukan Menko, mengatakan mengamini bahwa itu muncul dalam sidang kabinet. Tetapi kemarin tanggal 28 Februari, Pak Jokowi mengatakan atau bahkan bisa menepis itu ya, saya anggap itu menepis. Tidak ada itu muncul makan siang gratis di dalam sidang kabinet. Jadi yang benar yang mana? 3 menteri yang bohong atau Pak Jokowi yang bohong, Mas Wandi? Enggak, barangkali sebetulnya bukan soal bohong, tetapi begini, saya mencoba memverifikasi dan saya bertanya langsung dengan atasan saya, tentu saja Pak Muldoko ya. Jadi memang Presiden sama sekali tidak menyebut soal itu, makan siang gratis itu. Jadi rapat itu adalah persiapan tentang anggaran RAPBN 2025. Dalam setiap masa transisi, ini juga dialami oleh Pak Jokowi ketika tahun 2014 menuju tahun 2015, kan RAPBN-nya, RPJMN-nya, RKP-nya selalu disiapkan oleh pemerintahan sebelumnya, ya kan? Nah sekarang kan RPJMN-nya juga belum selesai, jadi selalu ada proses transisional. Kenapa ada proses transisional? Karena memang untuk mempersiapkan RPJMN yang 5 tahunan itu dan RKP yang tahunan itu banyak sekali itemnya, nggak mungkin disiapkan dalam waktu sekian bulan. Nah sehingga sekarang itu, jadi yang harus dipahami dulu adalah agenda dari rapat paripurna kabinet terbatas. Kabinet itu, rapat paripurna kabinet yang kemarin itu, memang kisi-kisi apa saja yang harus disiapkan. Kan kira-kira situ. Tapi belum memutuskan. Presiden sama sekali tidak bicara tentang makan siang gratis itu. Sama sekali tidak. Yang dibicarakan memang ada salah satu menteri yaitu Menko Perekonomian kemudian menayangkan ada item tersebut. Beliau dipersilakan waktu berbicara sekitar 3 menit. Disampaikanlah soal itu tetapi tidak dibahas karena memang belum bisa dibahas. Saya rasa ini dalam yang dilakukan adalah untuk mengantisipasi kira-kira
Kalau kayak bikin undang-undang itu kan ada kayak di daftar inventaris masalah gitu ya. Jadi apa aja yang barangkali perlu menjadi pertimbangan, tetapi belum bisa dibahas, belum bisa diputus, apalagi diputuskan. Karena untuk memasukkan hal-hal tersebut ke dalam RAPBN 2025 itu harus jelas presidennya sudah terpilih terlebih dahulu. Betul. Nah, kalau sudah terpilih, baru kemudian bisa itu dilakukan. Jadi makanya proses transisional ini memang terjadi juga di masa Pak Jokowi, dari zamannya Pak SBY menuju Pak Jokowi. Oleh karena itu, ini makanya Presiden tidak membahas bahwa ada menteri yang mengajukan, sama aja kita kalau rapat, yang namanya agenda rapat itu bisa aja diajukan macam-macam ya. Kita pikirin ini, kita pikirin itu. Tetapi memang pada dasarnya siapapun presidennya nanti ketika dia sudah terpilih, visi misinya itu harus ditangkap, harus dimasukkan ke dalam bukan saja ke RAPBN tetapi juga RPJMN. Saya ingat betul karena saya dulu ikut juga dalam tim penyusunan visi misi bersama almarhum Ibu Sriadi Ningsih. Kami kemudian berbicara dengan Bappenas sehingga masuklah itu ke buku 1 Bappenas, Nawacita itu ya waktu itu. Nah, tapi sekarang kan belum. Jadi kita memang Presiden memang tidak bisa membahas itu bahwa ada perhatian, ini ada kayak makan siang yang butuh dana APBN, ya itu mungkin masuk radar tetapi secara formal itu kira-kira belum bisa untuk dibahas. Mungkin itu dulu jawaban dari saya. Oke. Kalaupun tadi Anda katakan yang menampilkan datanya itu adalah Menko Bidang Perekonomian, dalam hal ini berarti kita tahu Airlangga Hartarto begitu ya. Apakah Anda juga mendapatkan informasi yang muncul di situ hanya program dari paslon 02 saja, Prabowo Gibran, atau dari dua paslon lainnya juga muncul kalau berdasarkan informasi yang Anda tangkap di rapat itu, di sidang kabinet itu? Terus terang saya tidak tahu detailnya, tapi mungkin itu perhatian karena itu kalau jalankan kan itu besar ya, jadi mungkin itu dimasukkan. Tetapi yang penting bagi saya bahwa itu tidak dibahas dulu ya, Presiden bahkan kan kesempatannya cuma 3 menit. Mungkin itu aja, karena saya juga tidak hadir, saya hanya bisa menangkap informasi yang saya lihat di video, karena kan kalau pidato Presiden itu direkam. Tetapi kalau untuk menterinya tidak diitukan, tidak ada rekamannya. Tapi saya bisa bertanya sama yang hadir dalam rapat tersebut, yaitu bos saya sendiri. Kira-kira gitu, Mas Reno. Tapi pada saat itu dimunculkan oleh Pak Airlangga, ada tidak upaya dari Presiden menyetop misalkan atau menginterupsi, Pak ini di skip aja karena ini kan belum ada putusan dari KPU, atau Presiden membiarkan saja? Yang Anda tangkap informasinya. Kalau rapat paripurna itu kan sebetulnya masing-masing menteri memang boleh membacakan ini kayak misalnya agenda rapat atau usulan-usulan rapat itu bebas. Nah, tetapi tidak harus dibahas. Jadi Presiden, yang penting arahan dari Presiden, kemudian para menteri berbicara. Nah, semua proses itu notulensinya kan dicatat oleh Sekretariat Kabinet ya. Nah, itu yang penting, arahan dari Presidennya. Jadi kan keputusan Presiden yang penting secara verbal, secara lisan. Oke, baik. Saya akan coba sapa Mas Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang informasinya saya dapat sudah bergabung. Saya boleh cek audio, Mas Habib? Bisa mendengar suara kami di studio, Mas Habib? Ya, bisa. Oke, baik Mas Habib, terima kasih ya sudah mau bergabung bersama kami di program Liputan 6 Talks. Mas Habib, tadi di awal sekali sebelum Mas Habib bergabung, ada Mas Hussein Ahmad di sini, Mas Habib dari Imparsial mengatakan bahwa kembali lagi, saya membahas soal pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ya untuk Pak Prabowo Subianto. Mas Hussein ini mengatakan pemberian pangkat itu sebagai suatu anomali ya dengan beberapa alasan-alasan tersendiri. Bagaimana Partai Gerindra menyikapi atau merespon hal tersebut, Mas Habib? Ya, sebaiknya hal tersebut disampaikan ke pihak yang mengeluarkan kebijakan, yaitu Panglima TNI dan Panglima tertinggi, yaitu Pak Jokowi. Karena kami tidak dalam posisi mengeluarkan kebijakan tersebut, ya, Partai Gerindra. Ya. Disampaikan saja, adapun berbagai macam aspirasi, pendapat tentu kami tampung. Tapi bisa ya yang bersangkutan menyampaikan sendiri kepada institusi yang berwenang. Oke, Mas Habib, saya penasarannya begini, bahwa tadi Mas Hussein mengatakan bahwa ini bisa merusak muruah TNI. Imparsial mengatakan ini bisa merusak muruah TNI karena DKP tadi di tahun 1998 juga punya track record
memberhentikan dengan hormat Pak Prabowo Subianto, tapi sekarang justru mengusulkan Pak Prabowo Subianto untuk menerima pangkat jenderal kehormatan. Nah, pertanyaan saya begini, Mas Habib, TNI ini kan juga ada korelasi atau koordinasi lah ya dengan Menteri Pertahanan. Ada tidak sih upaya lobby-lobby di balik itu semua oleh Pak Prabowo Subianto ke TNI, setahu Anda, Mas Habib? Ya, silakan saja orang berasumsi, tinggalkan dibuktikan. Kami tidak dalam posisi juga di Kemenhan, ya, ada atau tidak ada lobby mana saya tahu. Tapi yang jelas kalau Anda mengaitkan misalnya Pak Prabowo dengan DKP. DKP itu Anda baca nggak putusan DKP? DKP itu bukan lembaga peradilan, ya, bukan kuasi peradilan atau lembaga setengah peradilan. Lalu sifat putusannya apa? Tidak final dan mengikat. Sifat putusannya itu rekomendasi. Dan secara substansi putusan DKP memberhentikan dengan hormat dengan mengucapkan terima kasih terhadap pengabdian Pak Letnan Jenderal TNI Prabowo Subianto atas pengabdiannya selama menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia. Ya. Kalau mau lebih luas misalnya dikaitkan lagi dengan tudingan, ya, penghilangan paksa. Ada banyak fakta hukum yang kita selalu sampaikan bahwa nggak ada kaitan sama sekali penghilangan paksa dengan Pak Prabowo. Kasus misalnya penculikan yang melibatkan tim Mawar. Tidak ada keterangan, tidak ada satu alat bukti pun dengan Pak Prabowo. Kemudian keputusan Presiden, ya, keputusan Presiden Pak B.J. Habibie juga memberhentikan dengan hormat. Yang terakhir adalah Komnas HAM tidak bisa melengkapi bukti sebagaimana disyaratkan di Undang-Undang Pengadilan HAM, ya, pasal 20 yang jangka waktunya itu kalau nggak salah 3 bulan. Ini sudah belasan tahun, 16 tahun lebih. Nah, sehingga nggak ada kaitan memang, ya, secara substansi maupun secara formil Pak Prabowo dengan tudingan atau fitnah terkait penculikan. Nah, kalau secara sekarang Panglima tertinggi, ya, Presiden atas usulan Panglima TNI menyampaikan memberikan kenaikan pangkat tersebut, ya, secara substansi menurut saya wajar kok. Siapa sih yang nggak tahu jasanya Pak Prabowo dalam konteks pertahanan selama ini buat bangsa dan negara kita, apalagi kontribusi beliau di Kemenhan sungguh luar biasa, ya, dan ini diapresiasi oleh rakyat. Dalam setiap survei terkait kinerja kementerian, Pak Prabowo itu selalu nomor 1 dan jauh di atas kementerian yang lainnya. Ini standar yang paling umum saja. Tetapi silakan, siapa tadi Pak Hussein berpendapat yang lain yang berbeda dengan kami, yang monggo-monggo saja, kami nggak bisa paksakan. Tapi jangan paksakan kami untuk berpendapat sama dengan Pak Hussein. Oke, baik, sebelum saya ke Prof. Ikrar, saya ada beberapa pertanyaan. Saya mungkin minta pendapat Mas Hussein, silakan merespon Mas Habib. Saya mau koreksi, yang memberhentikan Prabowo itu bukan DKP, tapi Presiden langsung melalui keputusan Presiden nomor 62 tahun 98 yang tanda tangan itu B.J. Habibie waktu itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan hasil daripada penelusuran dari Dewan Kehormatan Perwira. Ini bukan badan yang kaleng-kaleng. Ini badan yang memang dibentuk secara serius untuk menelusuri apa-apa saja nih yang kira-kira Prabowo lakukan, kesalahan apa. Dan kemudian saya bacakan saja, misalnya dia menemukan bahwa Prabowo memerintahkan anggota Satgas Mawar, Satgas Merpati melalui nama-nama ini untuk kemudian melakukan penculikan gitu ya terhadap nama-nama aktivis-aktivis tahun 97, tahun 98. Mungkin kawan-kawannya Bang Habib pada waktu itu. Nah, kemudian soal Komnas HAM, apakah Komnas HAM itu sampai mana langkahnya? Sebetulnya Komnas HAM, ini saya ada beritanya tahun 2005, Komnas HAM itu sudah panggil resmi Prabowo, mangkir tapi. Kalau dia mau bersihkan namanya datang aja. Tapi dia dan Safri Samsudin nggak mau datang ke Komnas HAM. Terus bagaimana kemudian mau bereskan ini? Kemudian setelah 2005 itu ada rekomendasi dari DPR untuk kemudian membentuk peradilan HAM ad hoc tahun 2009 sebelum pemilu. Merekomendasikan pemerintah untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Dilalahnya setelah itu Partai Gerindra masuk parlemen, kemudian konstelasi politik berubah. Akhirnya sampai sekarang ya tentu saja tidak ada
peredaran HAM ad hoc. Itulah kemudian kita bilang juga anomali. Jokowi bilang bahwa dia berkomitmen untuk selesaikan pelanggaran HAM masa lalu. Tapi dia lantik Prabowo Subianto terduga pelanggar HAM, atau kalau menurut dokumen DKP memang benar dia melakukan memerintahkan penculikan, ya DKP yang ngomong, SBY yang ngomong, bukan kami yang ngomong, SBY dan kawan-kawan tentara yang lain gitu. Justru malah kemudian melantik menjadi menteri dan bahkan diberikan gelar kehormatan. Saya juga pengen sedikit juga tadi ke ke abang yang tadi sebelumnya dari KSP. Ya, sebelumnya juga dulu di masyarakat sipil itu saya tahu. Mas Wandi. Dia sebut pasal 33 ayat 3 huruf C kan ya? Huruf A. Pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Logiknya sederhana. Kalau orang naik pangkat, dia ada pangkat sebelumnya dan dia masih berada dalam garis trajektori pangkat yang dia bisa ambil. Artinya dia masih dalam TNI. Kalau dia sudah jadi sipil, mau dikasih bintang jasa mau dikasih bintang bintang kejora itu nggak nambah pangkatnya harusnya, karena dia sudah di luar daripada institusi TNI. Nah ini yang mesti kita bereskan. Nggak boleh nih pangkat-pangkat ini kemudian kayak naga bonar dia bagi-bagi tuh ke teman-temannya kan, pangkat boleh jadi kolonel, boleh jadi mayor jenderal, nggak bisa begitu. Ada aturan main, dan di dalam institusi TNI saya kira ada yang dinamakan dengan vetting mechanism. Dalam semua negara demokrasi ada vetting mechanism. Kalau orang sudah selesai dari institusi TNI, ya sudah pangkatnya sekian aja, nggak bisa ditambah. Apalagi berbagai bukti, ini saya bawa Kepres, kemudian ini saya bawa dokumen DKP, kemudian saya bawa ini ringkasan eksekutif penyelidikan orang-orang hilang 9798, dan kemudian ada beritanya, ada keterangan bahwa Prabowo dipanggil dan kemudian mangkir. Itu tahun 2005 tadi ya? 2005, ya. Dan kemudian ada rekomendasi untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc, belum terjadi. Kok masih dikasih pangkat? Nah itu yang kemudian anomali. Kita coba lain lah. Agak lain ya. Tanggapi ya. Oke, silakan Mas Habib. Ya, anomali kan menurut tukang fitnah seperti saudara Hussein ini, ya, penyebar kebencian dan kebohongan seperti Hussein ini. Tapi menurut rakyat nggak anomali. Ya. Terbukti upaya pegang data loh padahal Mas Habib ini nggak berhasil. Ya. Tidak berhasil. Kenapa? Rakyat memberikan apresiasi terhadap Prabowo. Pak Prabowo. Itu dua hal yang berbeda, Bang. Soal pemilu lah. Ini kita ngomong soal pangkat. Anda mau ngomong atau saya ngomong, Pak Hussein? Memang tukang fitnah tuh nggak punya adab, nggak punya akhlak. Silakan. Anda mau ngomong silakan. Ya, silakan. Mas Habib, dilanjutkan. Tidak, Pak Hussein yang tidak punya akhlak itu mau bicara, silakan. Saya dengar saja. Silakan yang paling punya akhlak, paling abang emang. Lanjut aja, Bang. Iya. Ya jadi gini, kalau anomali menurut orang yang tidak punya akhlak, ya, orang yang suka menyebar fitnah, menyebarkan kebencian, ya silakan, boleh kok. Demokrasi kita juga tidak mendiskriminasi orang-orang seperti itu, boleh bicara. Ya, tapi saya sampaikan, rakyat juga bebas bersikap. Terbukti kan nggak laku. Kaset rusak yang diputar oleh mereka nggak laku. Rakyat tahu kok. Ya, apa arti surat panggilan? Anda paham nggak surat panggilan gitu loh? Apakah itu membuktikan terjadinya kesalahan? Anak semester 1 Fakultas Hukum juga paham kok. Nggak ada artinya gitu loh. Bukan bukti sebuah kesalahan. Nggak bisa itu dijadikan dalih Anda bahwa Prabowo sudah bersalah. Ya melakukan penculikan. De facto ya memang Komnas HAM nggak bisa melengkapi bukti. Makanya ya rekomendasi apapun dari DPR nggak bisa jalan. Semua rekomendasi DPR itu pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum. Proses pengadilan ya, selesainya penyidikan, lalu ke persidangan, itu kan harus dilengkapi dengan proses. Ya, harus dilengkapi dengan bukti. Kalau buktinya nggak cukup, ya nggak bisa. Mau ada 1000 rekomendasi dari DPR atau dari lembaga apapun nggak bisa, karena negara kita negara hukum. Rechtsstaat bukan Machtsstaat. Ya, saya pikir ini perdebatan lama, Pak. Ya, diputar-putar nggak ada guna juga, nggak produktif kita ya kencang-kencangan urat bicara masalah ini. Kalau memang ada keberatan terhadap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, ada mekanismenya juga. Okay. Atau pengen hanya kampanye ya silakan saja. Tapi kami tidak dalam posisi juga ya mengeluarkan kebijakan tersebut. Itu kami kan Pak Prabowo kan penerima, bukan pemberi di situ. Jadi kalau tadi pertanyaan Anda juga mungkin ada lobby-lobby kan sudah pasti nggak ada ya. Cuma kalau latar belakangnya ya sudah saya jelaskan.
Oke, baik, silakan. Dikit-dikit. Mas Hussein, tipis saja. Saya tanggapan buat abang mantan aktivis yang paling berakhlak ya. Berani nggak ngomong ke, bisa di zoom nih kamera, berani nggak ngomong ke SBY, ya, kemudian ke Subagio Hadi Siswono, Fahrul Rozi, Yusuf Kartanegara, Agung Gumelar, Ari J. Kumaat bahwa dia melakukan fitnah. Saya dasarnya ini, saya nggak nambah-nambahin, nggak kurang-kurangin. Dasarnya hasil penyelidikan DKP. Silakan, berani nggak ngomong Bang Habibur Rahman di TV ini? Kalau kemudian Pak SBY saja misalnya kan jadi kawan sekarang nih, berani nggak ngomong sama SBY kalau SBY fitnah? Jangan orang masyarakat sipil dibilang ini fitnah sana fitnah sini. Kalau ini ada datanya, ini ada putusan Kepres. Terakhir tadi, kenapa kemudian tidak ada tidak ada sidangnya? Orang dipanggil untuk nyari bukti-buktinya sama Komnas HAM aja mangkir. Gimana ada buktinya? Oke. Kalau mau bersihkan namanya datang aja Komnas HAM, selesai urusan. Baik, ngomong-ngomong soal upaya membersihkan tadi, sebelum saya ke Mas Habib, saya ingin minta pendapat ke Prof. Ikrar yang juga sudah jauh-jauh datang ke studio SCTV. Nggak fair dong. Masa dia ngomong 2 kali, saya sekali. Biar fair dong SCTV. Jangan terlalu framing lah SCTV, netral lah SCTV. Kami tidak memframing Mas Habib. Ini Prof. Ikrar dari tadi sudah ada di sini. Saya nanti setelah dari Prof. Ikrar, saya baru akan ke Mas Habib ya. Saya minta keadilan. Saya menanggapi biar nggak hilang konteks. Oke, waktunya 1,5 menit. Saya persilakan Mas Habib. Iya. Saya baca berkas yang Pak Hussein pegang itu udah belasan tahun juga. Ya. Saya baca mungkin sudah ratusan kali. Itu bukan dokumen peradilan apapun. Ya, DKP itu bukan dokumen peradilan apapun, bahkan bukan lembaga kuasi peradilan. Baca nggak di bawahnya? Itu kan rekomendasi, gitu loh. Tidak ada putusan apapun di situ, gitu loh. Memang betul, putusannya itu nanti di B.J. Habibie yang menolak apa yang direkomendasikan oleh DKP. Karena B.J. Habibie menyatakan diberhentikan dengan hormat. Kita bisa beda pendapat, tapi dokumen yang kita baca sama kok. Jangan nggak perlu di zoom, itu dokumen yang ada di balik bantal tidur di kamar saya gitu. Oke, baik. Sesuai perjanjian ya, saya ke Prof. Ikrar. Berbicara soal membersihkan, tadi Mas Hussein berbicara soal membersihkan nama begitu ya. Apakah dengan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ini, dengan masih adanya narasi Pak Prabowo dengan masa lalu di tahun 98 seperti yang dibahasakan oleh Mas Hussein barusan, ini bisa dimaknai sebagai upaya membantu oleh Presiden Joko Widodo, membantu Pak Prabowo untuk menghapus label kelam masa lalunya, Prof. Ikrar? Ya, jadi sebelum menjawab pertanyaan Anda ya, memang problem besar tentang kasus-kasus yang yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya, sesuai dengan hasil putusan Dewan Kehormatan Perwira, sayangnya memang rekomendasi itu tidak lanjutkan oleh misalnya pengadilan militer, gitu kan. Itu yang jadi persoalan. Makanya kemudian ini jadi tidak tuntas ya. Nah, kemudian apakah ini juga kemudian ada upaya dari Presiden untuk kemudian membantu untuk menghapus masa lalu ya, saya tidak tahu persis mengenai hal itu ya. Tapi yang jelas ya, Presiden Jokowi ini membantu paling tidak ya meningkatkan pangkat Prabowo menjadi jenderal ya, karena paling enggak ya, karena dia mantan militer. Kalau dia cuma bintang 3 sementara Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan itu bintang 4 ya, tentunya ada posisi yang mungkin tidak seimbang lah gitu. Makanya kemudian Presiden meningkatkan pangkat itu. Tapi kalau kemudian itu menimbulkan satu problem besar ya, apakah ini adalah suatu penghapusan dari hal-hal yang pernah terjadi pada masa lalu, ya itu tentunya banyak sekali interpretasi mengenai itu dari teman-teman khususnya yang aktivis pro demokrasi dan juga aktivis HAM ya. Itu yang memang terjadi ya, seakan-akan ini terjadi impunity ya, impunity terhadap Pak Prabowo begitu kan. Tapi lagi-lagi biarlah kemudian masyarakat yang kemudian bisa menilainya sendiri ya apa yang terjadi. Memang sayangnya di Republik ini ya persoalan-persoalan pelanggaran HAM masa lalu tidak ada yang kemudian diselesaikan melalui pengadilan ya, baik itu pengadilan sipil ataupun pengadilan militer ya. Dan penyelesaiannya selalu bersifat ad hoc. Atau kalau kemudian dulu Anda tahu bahwa dulu ada juga upaya-upaya kemudian
to forgive but not to forget gitu kan. Jadi itu yang kemudian penyelesaian seperti yang terjadi di Afrika Selatan. Jadi bukan suatu pengadilan yang full, tapi paling tidak pelakunya itu meminta maaf, menyatakan bahwa memang dia berbuat itu, dan kemudian keluarga dari korban itu memberikan maaf untuk itu. Tapi rakyat juga jangan lupa bahwa memang terjadi pelanggaran-pelanggaran HAM pada masa lalu itu ya. Dan juga kelihatannya juga Pak Jokowi ya, dengan ada satu misalnya kebijakan untuk menyelesaikan persoalan HAM masa lalu ya, tapi hanya menginformasikan bahwa kasus-kasus itu adalah A, B, C, D ya. Dan penyelesaiannya itu bukan lagi-lagi bukan melalui satu pengadilan, tapi melalui misalnya supaya keluarganya ya, apakah ibunya ataukah anaknya itu menerima ya, menerima penggantian ya. Nanti Bung Husin yang bisa menjelaskan soal itu ya, menerima satu semacam sejumlah uang ya, untuk kemudian melupakan kasus yang pernah terjadi begitu. Oke, Prof. Ikrar, tapi kalau saya mencoba sebelum dialog ini saya mencoba meriset juga di Pilpres 2019, saya menemukan suatu video di masa kampanye di Pilpres 2019. Pak Jokowi mengatakan bahwa dirinya ini bukan diktator, bukan pelanggar HAM, tidak punya beban masa lalu yang kita tahu itu ditujukan kepada siapa. Ya. Tapi sekarang Pak Jokowi justru memberikan pangkat jenderal kehormatan. Ada inkonsistensi di sini. Buat saya itulah Presiden Jokowi ya. Dia selalu konsisten dengan ketidakkonsistenan dia. Jadi ya maksud saya pernyataan waktu kampanye ketika berhadapan-hadapan dengan Pak Prabowo, dia ingin menunjukkan bahwa dia itu lebih leading dibandingkan Pak Prabowo dengan mengatakan bahwa saya tidak punya beban masa lalu, saya juga tidak pernah melakukan pelanggaran HAM, dan saya juga bukan orang yang kemudian memiliki watak ya, karena dia juga seorang sipil yang kemudian bisa dikatakan sebagai diktator, gitu kan? Ini untuk kemudian bisa dilihat oleh rakyat bahwa dia itu berbeda dengan Prabowo. Makanya kemudian kan itulah yang terjadi pada pemilu 2019 ya. Tapi Anda tahu juga ya, setelah pemilu itu berakhir, adalah Pak Jokowi juga yang kemudian menawarkan posisi untuk masuk ke dalam kabinet ya, dan posisinya sangat benar-benar terhormat ya, jadi Menteri Pertahanan ya, melalui satu diplomasi MRT gitu kan ya, karena itu memang didiskusikan di dalam MRT dari wilayah Pondok Labu ya sampai ke wilayah mungkin ke Bundaran HI atau gimana ya, dan itu pun juga dengan adanya penengah di situ ya, yaitu Kepala BIN pada saat itu ya. Dan walaupun juga banyak juga yang mengatakan bahwa inilah adalah suatu rekonsiliasi politik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya, atau kemudian antara pemenang dengan yang kalah gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah bagian dari politik akomodatif ya, yang sebetulnya menurut saya Pak Jokowi tidak berhenti pada persoalan masuknya Pak Prabowo dan Sandiaga Uno ke dalam kabinet, tapi ada juga ujungnya ke belakang bahwa ternyata Pak Prabowo ini adalah orang yang kemudian dititipkan untuk kemudian menjadikan anaknya menjadi calon wakil presiden begitu. Itu yang Anda baca? Salah satunya memang mungkin Anda bisa lihat ya pernyataan-pernyataan Pak Jokowi ya, misalnya bahwa tahun 2024 ini sepertinya masanya Pak Prabowo ya untuk menjadi presiden. Benar Bung Husin ya. Jadi itu pernyataan itu diulang-ulang sama Pak Jokowi, dan kemudian juga Pak Prabowo juga membantu supaya image Pak Jokowi nggak terlalu buruk ya, makanya Pak Prabowo mengatakan sebetulnya yang menginginkan Gibran untuk menjadi calon wakil presiden itu usulan saya kan gitu kan, bahwa saya lah yang meminta kepada presiden untuk kemudian boleh anaknya menjadi calon wakil presiden mendampingi saya gitu kan. Makanya kalau Anda lihat itu kan proses menjadi pendamping Pak Prabowo di dalam Pilpres 2024 itu kan awalnya dari Muhaimin, kemudian ada juga Yusril Iza Mahendra, ada juga Erick Thohir ya, dan akhirnya kembali lagi ke Gibran Rakabuming Raka ya, setelah proses
rekayasa politik di Mahkamah Konstitusi itu berakhir. Oke, saya minta pendapat ke Mas Habib tadi. Prof. Ikrar mengatakan bahwa yang pertama adalah rekonsiliasi politik, kemudian politik akomodatif. Ternyata karena ujungnya tadi bahasa Prof. Ikrar, ini saya copy paste ini Mas Habib, dititipi. Pak Prabowo dititipi. Bahasa Anda juga. Ini gimana? Betul tidak Mas Habib? Bahasa Anda juga yang menggiring bukan hanya Pak Ikrar, Anda juga menggiring. Nggak apa-apa, bentar saya tanggapi sekalian pernyataan Anda tadi. Betul tidak bahwa Pak Prabowo ini dititipi Gibran Rakabuming Raka oleh Pak Jokowi? Pertanyaan saya itu aja. Tentu itu pertanyaan penuh dengan nuansa penggiringan. Ya. Jelas ya, apa yang terjadi ya adalah rekonsiliasi epik antar dua tokoh bangsa yang sama-sama menginginkan kemajuan dan kebesaran bangsa, sehingga mengalahkan ego pribadi dan kelompok masing-masing pada 2019. Dan rakyat sudah melihat manfaatnya ya, bahwa berkat rekonsiliasi tersebut para elit rukun kita bisa melewati badai pandemi dengan sangat sukses luar biasa. Dibandingkan dengan negara-negara yang disebut lebih maju dari kita jauh lebih duluan ya berhasil melewati badai pandemi. Nah ini satu prestasi kita yang luar biasa. Makanya kalau kita mengungkit-ungkit, Anda tadi yang tanya bukan Pak Ikrar, mengatakan yang soal pidato Pak Jokowi 2019, ya bahasa ilmiahnya orang seperti Anda ini itu adalah orang yang ahistoris, melewatkan babak sejarah yang terjadi antara 2019 sampai 2024, di mana karena bersatunya dua tokoh bangsa tersebut kita mendapatkan manfaat yang besar sekali. Jadi silakan Anda ingin memberikan penilaian menurut Anda sendiri, sudut pandang Anda sendiri, silakan, termasuk Prof. Ikrar. Saya sering bersama beliau dalam berbagai forum. Kami saling menghormati standpoint masing-masing. Tapi sekarang ya kita ini kan dilihat oleh rakyat. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita narasikan dicermati lalu dinilai dengan rakyat. Rakyat membuat putusan. Putusan itu apa? Tanggal 14 Februari kemarin, di mana menurut quick count salah satu metode paling ilmiah, paling valid di zaman modern ini, Pak Prabowo disebut unggul hingga 58%. Apakah kita harus berhenti berdebat, berhenti mempertahankan argumentasi masing-masing? Ya terserah, silahkan. Nah tapi kalau ada yang mau move on, misalnya berpikir bagaimana ke depan, ya itu nggak bisa dilarang juga. Oke, baik. Berarti tidak ada itu tadi yang kata Prof. Ikrar tadi dititipin, itu nggak ada tadi ya. Kita udah dengarkan jawaban dari Mas Habib ya, berarti ya, Prof. Ikrar ya? Ya itu kan pandangan dari Bung Habib ya. Tapi ya kita tahulah biar bagaimanapun titip menitip atau kemudian juga saling mencari keuntungan di dalam proses politik pada pemilu 2024 ini memang terjadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Oke, baik. Saya ingin kembali ke Mas Hussein sebelum saya ke Mas Wandi ya. Tadi kan kita berbicara soal pengangkatan atau pemberian pangkat jenderal kehormatan untuk Pak Prabowo Subianto. Kalau soal itu kan kita ada dua regulasi setidaknya, ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 dan Undang-Undang 20 Tahun 2009 terkait dengan hal itu. Anda melihat pemberian pangkat jenderal kehormatan itu memperhatikan dua regulasi itu tidak? Enggak. Di Undang-Undang TNI enggak ada. Di Undang-Undang 20 2009 juga nggak ada. Yang saya pahami di pasal 33 tadi kalau saya tidak salah, kenaikan pangkat, saya nggak salah saya baca aja ya. Nah, pasal 33 ayat 3 itu misalnya penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud ayat 1 untuk penerima tanda jasa dan tanda kehormatan yang masih hidup dapat berupa A. Pengangkatan atau kenaikan pangkat secara istimewa. Kenaikan pangkat itu kan untuk orang yang masih ada di dalam institusi tersebut sehingga dia bisa naik pangkat. Kalau sudah di luar ya nggak bisa naik pangkat lah namanya. Nggak bisa dong. Kalau saya sudah selesai dari satu kampus saya Brawijaya misalnya, saya selesai dari Brawijaya, kemudian saya kan nggak bisa tiba-tiba dapat pangkat S2 gitu misalnya. Itu kan suatu hal yang aneh, kecuali memang suatu hal yang luar biasa. Oh tadi saya lupa nanggepin juga Bang Habibur Rahman misalnya. Ini kan katanya diberikan karena andil yang besar di Kemhan untuk TNI. Saya mau tanya yang mana? Ini yang ada polemik terus. Pertama,
Masuk pertama kali ke DPR, ngomong visi misi, wartawan nggak boleh liput. Setelah itu minta anggaran 1.700 triliun. Setelah itu ada PT TMI, ada PT Agrinas. Setelah itu kasus Miris 2000 yang kita laporin ke KPK. Apa kemudian prestasinya? Kalau prestasinya itu dianggap misalnya bisa bikin jagung jadi singkong, wah itu baru mungkin. Kalau jagung jadi singkong. Singkong jadi jagung. Singkong jadi jagung. Kalau kemudian prestasinya misalnya tentara disuruh nanam singkong, nah itu berarti mungkin itu kali yang dimaksud. Tapi menurut saya seharusnya tentara tidak boleh didorong-dorong untuk terlibat dalam urusan-urusan domestik seperti itu. Kita tempatkan tentara urusan pertahanan terhadap menghadapi ancaman dari luar, dan Pak Prabowo di masanya itu menarik-narik tentara untuk mengurusi urusan dalam negeri termasuk urusan bercocok tanam. Oke. Mas Habib, saya berikan Anda waktu untuk merespon. Ya, sepertinya Pak Hussein, ya orang-orang seperti ini tidak jera-jera dihukum oleh rakyat. Rakyat melakukan perlawanan terhadap narasi bohong yang Anda berikan ya di kotak suara. Ya, saya nggak mau capek-capek lah ya. Ngapain kita debat kusir mana yang prestasi? Faktanya rakyat mengapresiasi kinerja Pak Prabowo ya dalam setiap lembaga hasil survei selama 5 tahun terakhir ya. Itu Pak Prabowo selalu yang tertinggi. Apakah Mas Hussein akan mengatakan rakyat nggak cerdas? Sayalah yang cerdas. Ya silakan, orang-orang seperti Anda ini ya yang akan berhadapan dengan rakyat. Nggak ada masalah juga, ini bagian dari demokrasi. Demokrasi juga mengakomodir hal-hal yang busuk juga diakomodir oleh demokrasi. Itu diperbolehkan untuk hidup pikiran-pikiran busuk seperti Anda. Gitu. Ini ngeri banget Bang Habib dari tadi ngomong-ngomong. Saya sebetulnya merindungkan Bang Habib seperti ini. Di DPR misalnya, yang ngeri itu dia misalnya Bang Habib sekeras ini misalnya bertanya kepada Presiden, di mana kawan saya Wiji Tukul? Kan kawannya Bang Habib. Di mana kemudian anaknya Pak Yan Sihaan, namanya Ucok Munandar. Jasadnya tidak ada, orangnya tidak kembali. Nggak galak dia kalau urusan begitu. Biar masyarakat sipil kritik, jadi, fitnah, kemudian dihukum. Saya mau ingatkan Bang Habib tahun 98 itu bekerja Bang Habib tahun 98 itu mendorong Pak Harto untuk turun. Padahal Pak Harto pada saat itu elektabilitasnya tinggi sekali. Semua rakyat bilang Pak Harto bagus kok, tapi Bang Habib konsisten tahun-tahun itu bilang Pak Harto harus turun. Apakah Bang Habib waktu itu juga bilang tukang fitnah? Mungkin dibilang dulu di Bang fitnah sama Pak Harto juga sama gengnya kali. Sekarang zaman Pak Harto, Bos. Gitu Bang, lain kali bisa lebih keras untuk minta tanya Wiji Tukul ada di mana. Kasihan anaknya Fajar Merah Bang, nanti bapaknya pulang. Kawan abang itu. Ya, paslon yang Anda cecar malah menang, gitu kan? Kawan abang itu Wiji Tukul, coba berani nggak Bang? Kalau nanti Gerindra kan di pemerintahan nih, coba cari Wiji Tukul Bang. Hanya untuk nafkahi keluargamu gitu loh. Maksudnya? Apa sih? Loh iya, Anda dapat pendapatan dari mana? Dari menjual perkara-perkara ini, gitu loh. Oke. Buktinya apa Bang? Jangan seperti itu. Nggak, buktinya mana? Ya jangan seperti itu. Anda bekerja. Bukan, ya, saya minta Anda sebagai wakil rakyat. Anda kan dapil Jakarta sebagai wakil rakyat. Coba dong teriak. Mana kawan saya Wiji Tukul? Kan kawan Anda. Belum pulang sampai hari ini. Berani nggak? Pernah nggak Anda ngomong begitu? Nggak pernah. Giliran membela Prabowo, membela pemerintahan, Anda kencang sekali. Kenapa Anda seperti itu Bang? Saya mempertanyakan etik Bang Habibur Rahman mensejahterakan bangsa ini. Iya, kenapa nggak tanya teman abang Wiji Tukul nggak pulang sampai sekarang? Kan teman abang itu. Relevansi nanya ke Pak Prabowo. Ya karena Pak Prabowo dalam dokumen DKP itu dikatakan bahwa dia menculik. Kalau ada peristiwa penculikan yang lain, makanya orang seperti Anda ini hanya akan debat kusir. Saya nggak akan layani orang seperti Anda. Kita kulik down. Relevansi Anda tuh nggak ada harganya di mata rakyat. Anda sama kayak abang juga anggota DPR tapi nggak berani ngomong begitu. Gambilan pemerintah. Rajin. Baik, Bang Habib dan juga Bang Hussein, kita cooling down dulu. Saya ingin tanya ke Mas Wandi nih, kasihan yang lagi ada di airport. Saya ingin tanya gini, Mas Wandi, tadi soal 2 regulasi yang harusnya menjadi patokan begitu untuk pemberian pangkat jenderal kehormatan. Setahu Mas Wandi sejauh ini, baik, ternyata lift dari, apakah masih ada teman-teman? Masih ada, oke. Apakah setahu Anda Istana ini Presiden juga memperhatikan 2 regulasi ini? Mas Wandi, singkat saja kalau Anda sudah bersiap untuk boarding.
Ya saya kira kalau keterangan resmi Presiden kan sudah cukup jelas ya. Keterangan dari Panglima TNI juga sudah. Saya kira kalau sikap saya secara institusional tentu seperti itu. Bahwa ada tafsiran ya saya kira dalam undang-undang ada berbagai macam tafsir. Tapi keputusan seperti itu. Jadi saya kira saya tidak ini lagi ya. Saya harus berangkat sekarang, harus segera masuk ya. Baik. Mungkin itu aja keterangan dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mas Wandi Tuturuong, Deputi 4 KSP, karena sudah harus melanjutkan perjalanannya. Sehingga meninggalkan diskusi kita pada sore hari. Tidak apa-apa, tapi kita sudah dapat standing point dari pihak Istana. Yang penting kalau kita melihat statement dari Istana adalah selalu memperhatikan dari berbagai hal begitu ya. Juga sudah ada verifikasi dari Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan ini, Mas Hussein, pemberian gelar untuk Pak Prabowo. Menurut Anda itu masih kurang? Sudah ada Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan loh. Iya, itu kan untuk dalam konteks dia diberikan apa? Jenderal Kehormatan. Bukan, itu dalam konteks dia diberikan bintang Dharma Yuda apa tadi istilahnya. Yang tahun 2022 betul, ya. Betul. Itu baru ada mekanisme itu dalam konteks yang kemarin kita saksikan itu saya kira nggak jelas itu. Kalau jelas kan dia bisa lihat barangnya ini jelas kok. Masa Pak SBY ketika dia menyusun dan mengetik hasil putusan ini berbohong atau fitnah, kan nggak mungkin gitulah. Artinya ini kredibel, dokumen pemerintah dan ini kredibel, dan perkara kemudian saya pengen bilang Pak Wiranto juga bilang bahwa Pak Prabowo itu dipecat. Pak Wiranto nggak pernah bilang bahwa dia diberhentikan atau sebagainya. Dia bilang dipecat dalam wawancaranya tahun 2014. Kemudian bahkan terlibat dan diduga melakukan pelanggaran terhadap KUHP gitu karena melakukan penculikan terhadap orang, tapi memang belum ada pengadilannya. Pengadilan ini kan butuh political will gitu ya. Butuh Bang Habibur Rahman di DPR keras supaya ini dituntaskan kasus ini supaya nggak berlarut-larut kan gitu. Tapi kan ternyata kan nggak kerasnya ke masyarakat aja gitu. Oke, baik. Saya ingin ke Prof. Ikrar. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana statement dari Mas Hussein, kemudian dari Mas Habib dan juga Mas Wandi sebelumnya. Kalau kita melihat pemberian pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo ke Pak Prabowo Subianto ini memang karena lebih melihat besarnya jasa Pak Prabowo Subianto ke militer atau selama menjadi Menteri Pertahanan, atau memang lebih kental nuansa politisnya? Yang jelas ya, tadi saya katakan bahwa Pak Jokowi mungkin melihat bahwa seorang letnan jenderal itu adalah panglima tertinggi, atau seorang presiden itu adalah panglima tertinggi angkatan bersenjata. Nah kemudian kalau memang dia panglima karena dia adalah mantan militer ya, yang katanya yang sudah diberhentikan itu ya, mau tidak mau dia kalau bisa satu level lah dengan pangkat tertinggi dari perwira-perwira TNI aktif yang sekarang masih ada gitu kan. Jadi makanya mungkin dengan demikian Pak Jokowi itu memberikan pangkat kehormatan. Walaupun tadi saya katakan banyak kemudian menimbulkan interpretasi mengenai apakah ada wanjakti yang khusus bersidang untuk itu. Kemudian apakah ini juga sesuai dengan azas keadilan dari para korban ya. Apakah ini adalah bagian dari impunitas dan sebagainya ya, karena itu masih terus bergolak ya, masih terus berlanjut lah diskusi semacam itu ya. Tapi saya juga melihat bahwa biar bagaimanapun sepertinya ya Pak Jokowi ini juga ingin supaya persoalan antara dia dengan Prabowo pada 2014-2019 waktu pemilu itu mudah-mudahan mulai reda lah gitu kan. Kenapa demikian? Karena biar bagaimanapun anaknya itu ya sekarang menjadi wakilnya Prabowo gitu kan. Nah, tapi lagi-lagi calon wakil masih belum ditetapkan. Ya, masih akan ditetapkan ya. Tapi lagi-lagi buat saya ya, jangan sampai kemudian apa yang dilakukan oleh Jokowi itu kemudian berlanjut dengan misalnya bahwa dia juga menginginkan posisi khusus ya di dalam kabinet mendatang seperti yang dikatakan oleh Pak Erlangga ya, misalnya pemberian posisi di kabinet, apakah kemudian menjadi menteri senior ataupun menjadi koordinator Menko dan sebagainya. Kalau buat saya kalau itu terjadi ini akan sangat tidak sehat ya. Kenapa demikian? Karena ini juga akan memberikan suatu
presiden buruk untuk pemerintahan yang akan datang ya. Dan ini berarti Pak Jokowi juga tetap ingin mempengaruhi jalannya pemerintahan mendatang. Dan buat saya itu akan sulit dilakukan dan akan sulit diterima secara akal sehat ya, karena di dalam perundang-undangan Indonesia tidak ada kemudian satu yang menyatakan bahwa seorang mantan presiden bisa menjadi anggota kabinet ya, dalam posisi saya beri contoh yang secara legal formal nanti khusus gitu. Dan itu akan menimbulkan apa yang selalu saya katakan, akan ada dua matahari kembar di dalam pemerintahan yang tentunya di satu sisi tidak menghormati seorang calon presiden yang sudah memenangi pemilu 2024 ya, pemilu presiden 2024. Yang kedua, ini biar bagaimanapun ini akan juga dilihat sebagai presiden masih terus memprolong ya posisi dia sebagai presiden yang tidak ingin berhenti. Walaupun jabatan itu sebenarnya sudah berakhir. Oke, saya mungkin akan coba ke Mas Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Gerindra. Apakah sudah masih tersambung, teman-teman? Oh, oke, sudah meninggalkan diskusi kita pada sore hari ini. Padahal saya masih ada pertanyaan untuk Mas Habib. Kita mungkin sambung di Japri ya, Mas Habib ya. Saya mungkin tanya lagi nih untuk ke Prof. Ikrar. Ya. Ketika tadi Anda mengatakan ini bisa saja, sepertinya ini semua kita masih berbicara probabilitas begitu ya. Jangan-jangan dengan adanya pemberian pangkat ini kemudian ada keinginan dari Presiden Joko Widodo untuk Pak Prabowo begitu. Pertanyaannya begini Prof. Ikrar, itu kan untuk periode sekarang sampai setidaknya sebelum Pak Prabowo dilantik. Nah kalau nanti kita berbicara pasca pelantikan, bisakah Pak Prabowo ini masih bisa dipegang oleh Pak Jokowi? Kan Presiden seandainya yang jadi adalah Pak Prabowo. Seandainya, kita berbicara seandainya. Ya, jadi kalau saya jadi Prabowo, saya tidak akan memberikan posisi apapun kepada Jokowi. Kenapa demikian? Ya, saya akan mengatakan this is my turn. Karena kan Anda sudah mengatakan bahwa 2024 adalah eranya Prabowo. Itu harus dipegang. Ya. Dan sekarang kalau nanti ternyata KPU itu menyatakan bahwa yes, Prabowo Gibran itu memenangi pemilu presiden 2024 dengan angka sekian. Ya. Walaupun terus terang saya juga masih mempertanyakan ya, kalau tadi Habib itu mengatakan bahwa ini adalah kehendak rakyat, ini begini-begini, tapi kan kita tahu bukan persoalan kalah menang ya, tapi ada persoalan bahwa pelaksanaan pemilu 2024 itu di mata saya ini adalah yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia, di mata beberapa teman-teman juga adalah ini pemilu paling kasar dalam sejarah pemilu di Indonesia ya. Dan kalau ini kemudian berlanjut ya, buat saya lagi-lagi ini presiden itu punya kepentingan pribadi, kepentingan keluarga, yaitu bagaimana dia menyelamatkan Gibran ya sekarang untuk menjadi wakil presiden, dan nanti untuk bisa kemudian dia juga tidak diganggu oleh Prabowo. Karena biar bagaimanapun, maaf saya harus berterus terang ya, bagaimana seorang yang kemudian tadinya atau dua orang yang tadinya berseteru itu kemudian bisa saling mempercayai 100% ya. Dalam politik bisa saja kerjasama terjadi, tapi kalau Anda tanya apakah kemudian akan terjadi trust, 100% trust, I don't think so. Karena biar bagaimanapun ya, sebuah posisi yang berbeda dari dua orang yang berseteru itu tidak mungkin diselesaikan, apalagi kalau orang yang tadi dikalahkan itu sekarang sudah memenangi pemilu dan menduduki jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Mas Hussein. Kalau ini kan Anda kan bersuara sangat keras ya, Anda imparsial dan juga beberapa koalisi masyarakat sipil yang saya baca sikapnya juga cukup keras begini, begitu Bang Hussein. Tapi menurut saya terkait dengan pemberian pangkat Jenderal Kehormatan ini kan meskipun Anda bersuara lantang, sekeras apapun tidak akan berubah apa-apa. Pangkat sudah terlanjur diberikan. Tidak bisa berubah apa-apa begitu loh. Gimana Mas Hussein? Bisa, habis ini kita gugat kok. Oh, ada rencana imparsial untuk menggugat? Kemana? Tapi ya itu soal itu nanti kita umumkan kepada publik ya, kemana kita akan menggugatnya, tapi ada rencana ke sana. Tapi itu soal nomor 2 lah. Soal nomor pertamanya adalah kami konsisten berdiri bersama keluarga korban. Itu dibuktikan dengan
tidak hanya dengan kata-kata tapi dengan perbuatan, dan juga setiap Kamis kami berdiri di depan istana. Kamisan. Dengan di aksi Kamisan ada Pak Payan Sihaan, anaknya sampai sekarang belum pulang, ada Ibu Sumarsi, anaknya sampai sekarang nggak ketahuan siapa yang nembak, dan orang-orang yang diduga melakukan tindakan-tindakan tersebut melenggang bebas di pemerintahan, yang itu kami tidak ingin itu terjadi kembali. Minimal kami sudah melakukan upaya untuk memberitahu kepada publik bahwa ada loh masalah di negeri ini dan tidak ingin diselesaikan oleh pemerintah rezim hari ini, tapi justru malah ingin melanggengkan tadi apa yang disebut oleh Prof. Ikrar sebagai impunitas. Itu aja, Mas. Oke, baik, terima kasih Mbak Susin Ahmad, peneliti imparsial, Prof. Ikrar Nusa Bakti, analis politik, dan tadi lewat saluran Zoom ada Mas Habibur Rahman, Waketum Partai Gerindra, dan juga ada Mas Wandi Tuturoong, Deputi 4 KSP, sudah berdiskusi di Liputan 6 Talks kali ini. Saudara, demikian perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Reno Reksa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam, salam SCTV.